Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab, seperti biasa dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan bagi pemirsa, kalau ingin mengirimkan saran, kritik ataupun pertanyaan, bisa kirim ke Twitter kami yaitu @beriman_ttv. Iya, Wis tuh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, selamat sekali lagi. Makasih Zizi, senang banget ya, ternyata punya anak tuh suatu kebahagiaan dan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Udah sekarang kita harus bahas. Iya, to the point aja. Nah, kita ada pembahasan apa hari ini? Yang pertama kita akan bahas tentang alien dalam pandangan Islam. Wah, menarik nih. Aku dulu pernah baca tentang ini ya. Dialog dengan Jin, kamu pernah baca? Aku pernah baca ya, juga. jadi Dialog dengan Jin katanya kalau misal alien itu adalah sebenarnya jin yang berubah wujud seperti alien gitu. Oke. Tapi aku nggak tahu. Langsung kita lihat aja beritanya. Ini dia. Kontroversi keberadaan makhluk luar angkasa menurut Al-Quran. Kitab suci Al-Quran memuat berbagai macam fenomena yang belum mampu dibuktikan oleh manusia saat ini akibat keterbatasan akal manusia. Berbagai riset ilmiah terus dilakukan oleh para ilmuwan untuk mengungkap rahasia alam semesta yang kerap tertangkap mata berkeliaran di angkasa. Salah satu contoh adalah fenomena UFO atau Unidentified Flying Object dan kemunculan makhluk luar angkasa. UFO dipercaya sebagai bukti adanya makhluk hidup di planet lain. UFO yang biasanya berbentuk piring terbang ini diyakini dikendalikan oleh makhluk cerdas dari planet lain. Berbagai fenomena lainnya seperti circle crop yang kerap terjadi dicurigai sebagai jejak UFO atau makhluk asing yang pernah menginjakkan kaki di planet bumi. Nah pemirsa, tak hanya rangkaian jejak UFO yang pernah terekam di kamera, penampilan alien pun kerap tertangkap dalam hasil jepretan foto. Berikut foto-foto yang menangkap bentuk dan rupa makhluk ruang angkasa atau alien. Foto ini merupakan rangkaian gambar yang diambil di kawasan Meksiko. Misteriusnya, sampai saat ini tak ada yang tahu siapa yang telah memfoto, dan gambar-gambar itu hanya tersebar di publik sehingga tak ada yang tahu pasti apakah itu alien betulan atau tidak. Gambar ini diambil dalam sebuah capture video yang konon katanya sang alien tertangkap di kantor DNI atau Direktur Intelijen Nasional. Dari apa yang tampak dalam video tersebut, ada sesosok yang diyakini alien tertangkap oleh orang, dan alien itu diduga meninggal setelah video diambil. Ini mungkin menjadi foto alien terbaik yang pernah didapat manusia. Diduga alien berwarna merah ini adalah sosok alien yang sudah meninggal dan siap diotopsi. Meski tak diketahui di mana fasilitas yang melakukan hal tersebut, namun foto yang diambil begitu jelas dan membuat pecinta teori alien menjadi bersemangat. Gambar ini sebenarnya hanyalah sebuah foto biasa yang diambil seorang perempuan di Chili. Sampai akhirnya tampak ada dua sosok alien dengan kaki tiga terlihat di belakang sang penunggang kuda di sebelah kiri. Entah apakah itu nyata atau hanya biasan cahaya. Foto mengenai sosok alien berwarna abu-abu ini tidak sengaja tersyuting di sebuah kamera pemburu di sebuah tempat di Amerika Utara. Pemburu itu memang sengaja menempatkan kamera di hutan dan rupanya kamera itu mengambil gambar lain yang ternyata sosok alien. Anda boleh percaya, boleh juga tidak mengenai fenomena alien yang terjepret kamera. Tapi mungkinkah ada makhluk asing yang sering disebut alien itu? Bagaimana Al-Quran menjelaskan fenomena makhluk asing tersebut? Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, di antara ayat-ayat tanda-tandanya, ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 29. Sebagian ulama menafsirkan kata da'bah dalam surat tersebut yang berarti makhluk melata sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat. Dan seperti yang kita ketahui, Allah telah menciptakan 7 langit yang disebut samawat. Kata ini berasal dari kata sama, yang bisa diartikan sebagai angkasa yang terdiri dari planet-planet yang wujudnya mirip dengan bumi. Sebagian ulama meyakini hal ini makin memperjelas isyarat adanya wujud alam lain di luar bumi yang memiliki kehidupan seperti manusia. Bahkan bisa jadi makhluk-makhluk itu memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada manusia. Lalu apakah da'bah yang tersebut dalam Al-Quran? Seperti apa bentuknya dan benarkah ia merupakan jenis makhluk asing yang hidup di luar angkasa? Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam bukunya berpendapat bahwa bumi yang kita diami ini tidaklah lebih dari sebutir debu di alam semesta yang amat besar. Kitab suci Al-Quran memang tidak bercerita secara jelas di dalam ayat-ayatnya mengenai keberadaan makhluk hidup di luar manusia berikut planet di mana mereka tinggal.
Mengenai dabbah, Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 45. Dari penjelasan itu, dabbah berarti makhluk hidup yang memiliki cara berjalan berbeda-beda. Namun kita belum bisa menyimpulkan bahwa dabbah merupakan alien, karena hal ini juga masih menjadi spekulasi yang belum pasti. Sedang keberadaan planet-planet yang berfungsi sebagai tempat hidup secara eksplisit bisa juga kita peroleh di dalam ayat-ayat Al-Quran yang artinya berbunyi, Allah menciptakan 7 langit dan seperti itu juga bumi, berlaku hukum-hukum Allah di dalamnya, agar kamu ketahui bahwa Allah sangat berkuasa terhadap segala sesuatu, dan Allah sungguh meliputi segalanya dengan pengetahuannya. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud langit terdiri dari 7 lapis dalam ayat ini adalah kemajemukan gugusan galaksi yang terdiri dari jutaan bintang dan planet-planet yang ada sebagaimana yang kita ketahui dari ilmu astronomi modern. Lalu benarkah jika dikatakan bahwa makhluk luar angkasa itu cerdas dan berakal serta memiliki teknologi yang tinggi? Karena UFO, benda piringan yang dikatakan mampu melawan gravitasi bumi, dikatakan sebagai benda terbang yang paling canggih. Pertanyaan ini pun masih menjadi spekulasi, karena kita tidak atau bahkan belum pernah bertemu dengan satupun makhluk berakal di angkasa luar. Namun yang pasti kedudukan manusia menurut lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Dan Allah menciptakan manusia dengan diberikan akal dan perasaan. Sesungguhnya manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah berfirman yang artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 13. Dengan ayat ini cukup jelas bahwa manusia adalah makhluk yang berkuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi secara merata. Ini dapat diartikan bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang berakal di bumi maupun di langit. Wallahu a'lam bishawab. Namun pemirsa, keberadaan makhluk luar angkasa ini masih menjadi kontroversi. Belum diketahui dengan pasti apakah keberadaan mereka benar-benar nyata. Dan mengenai dabbah adalah makhluk luar angkasa juga belum diyakini kebenarannya. Namun yang harus diperhatikan adalah, pertama, Allah mengabarkan bahwa Rasulullah adalah rahmat untuk semesta alam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Makna al-alamin adalah langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Fir'aun berkata, apa itu Rabb al-alamin? Musa menjawab, yaitu Rabb langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 23-24. Maka jika benar makhluk luar angkasa itu ada, Rasulullah SAW sudah memberitakan kepada umatnya, sebagaimana ketika Rasulullah memberitakan bahwa beliau ditemui sekelompok jin dan beliau berdakwah kepada mereka. Hal kedua adalah langit dipenuhi malaikat Allah. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis. Hadis riwayat Ahmad 21.516, Tirmidzi 2.312, Abu Darrazak dalam Musannaf 17.934. Hadis ini membuktikan bahwa penghuni langit adalah malaikat Allah yang jumlahnya banyak dan tak terhitung. Yang ketiga adalah keberadaan alien masih simpang siur dan tidak jelas. Semuanya hanya dugaan semata, sedangkan dugaan tidak dapat menegakkan kebenaran sama sekali. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya dugaan tidak berfaedah sedikit pun untuk mementapkan kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Islam mengajarkan agar kita tidak menetapkan perkara yang bersifat gaib, kecuali dengan dalil dan keterangan dari Allah pencipta langit dan bumi. Hal terakhir yang mesti kita ingat juga adalah jin dapat menjelma menjadi makhluk aneh.
Bisa jadi alien adalah jin yang menyerupai diri ke dalam bentuk yang dihayalkan manusia. Jin tidak bisa menampilkan bentuk aslinya karena Allah telah menciptakan mereka tidak dapat dilihat manusia dalam bentuk aslinya. Tapi jin dapat menyerupai bentuk lain. Maka bisa jadi salah satu penampakan jin lainnya adalah alien. Mengenai ada atau tidaknya alien tidak perlu diperdebatkan. Mengenai dabbah adalah makhluk luar angkasa pun tidak perlu dipermasalahkan. Karena Rasulullah pun tidak pernah menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan makhluk luar angkasa. Padahal beliau selalu bercerita jika dirinya bertemu dengan jin, malaikat maupun para nabi yang telah mendahului beliau. Namun tentang makhluk yang satu ini, belum ada dalil dan hadis yang jelas dan pasti tentang keberadaannya. Yang wajib kita imani adalah malaikatlah penghuni langit yang paling sah dan manusia penghuni bumi yang sudah tidak ada lagi keraguannya. Sedangkan jin adalah makhluk yang bisa berubah wujud menjadi apapun yang bisa membuat ragu hati manusia akan adanya makhluk berakal lain selain manusia. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai kebenaran adanya makhluk luar angkasa. Iya, jadi memang tidak perlu dipermasalahkan karena kebenaran adanya alien atau ini ada atau enggak masih belum jelas gitu. Belum jelas sekali memang. Ya benar Zizi. Jadi memang kalau misal yang sudah jelas memang sudah ada di Al-Quran. Seperti memang di Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana adanya jin, adanya malaikat. Tapi kalau misalnya makhluk alien ini masih memang diperdebatkan ya. Satu hal lagi memang tadi yang sudah dibahas di berita Islam yang masa kini adalah kalau jin ini bisa berubah wujud dan dia tidak bisa menampakkan wujud aslinya. Nah bisa jadi kalau misalnya jin bisa berubah wujud dengan imajinasi kita menjadi alien, ya itu bisa jadi. Wallahu a'lam. Iya, jadi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing setiap orangnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa nabi yang kita tahu hanya 25 jumlahnya. Kenapa ya? Kita bahasnya nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.